Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kami memberi penghormatan kepada Tetua Agung. Setelah melihat siapa yang datang, orang-orang dari klan Surgawi Chu, termasuk bahkan Chu Xuanzengfa, semua menggenggam tangan mereka untuk menyambut pria tua itu dengan hormat. Melihat pria tua itu, Chu Feng tahu siapa dia tanpa perlu orang lain untuk memperkenalkannya. Orang tua itu tidak hanya Tetua Agung terhormat dari klan Surgawi Chu, tetapi dia juga memiliki identitas lain. Dia pastilah kakek Chu Haoyan. Alasan untuk itu adalah, karena keduanya mirip satu sama lain. Ini terutama berlaku untuk mata merendahkan mereka yang menjijikkan. Mata itu hanya diproduksi dari cetakan yang sama. Tepat pada saat itu, seseorang dari generasi yang lebih tua memerintahkan Chu Feng dengan suara tegas. Chu Feng, orang itu adalah salah satu dari 7 tetua-tetua agung klan Chu Heavenly kami, Lord Puze. Cepat, sapa dia dengan hormat, ucap seseorang. Chu Feng bukan seseorang tanpa etiket sosial. Meskipun lelaki tua itu datang dengan niat buruk, namun tetap saja lelaki tua itu adalah seniornya. Dengan demikian, Chu Feng menggenggam tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Tuan Puze, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tanya Chu Xuanzengfa. Yuyuan, coba kamu jelaskan masalah ini kepada mereka, ucap kakek Chu Haoyan sambil melambaikan tangannya. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba melonjak dari kerumunan dan tiba di langit. Orang itu juga sudah tua. Lebih jauh lagi, pria tua itu memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dia adalah seorang ahli di ranah yang maha agung. Chu Feng dapat mengatakan bahwa, dia lebih kuat dari Chu Xuanzengfa, dan tidak lebih lemah dari kakek Chu Haoyan. Orang tua itu adalah ahli tingkat tinggi, dan juga tetua agung. Kemungkinannya, dia adalah peringkat 2 yang maha agung. Menurut kabar, penampilan pria tua itu agak tidak konsisten dengan kekuatannya. Pria tua itu memiliki sikap membungkuk, dan di tangannya ada tongkat. Dia tampak seolah-olah tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa tongkat itu. Tongkat itu sangat kasar, dan itu menyerupai tongkat kayu yang diambil dari tanah. Bahkan melalui pengamatan yang cermat, Chu Feng tidak dapat menemukan sesuatu yang sangat baik tentang hal itu. Adapun pakaian pria tua itu juga sangat sederhana. Dia mengenakan gaun dari kain biasa. Dan yang paling penting adalah, gaun kainnya itu penuh dengan tambalan. Itu seolah-olah dia telah memakainya selama bertahun-tahun. Dari pandangan sekilas, itu menyerupai pakaian pengemis. Selanjutnya, satu hal yang layak disebutkan adalah gaun kain itu, meskipun sangat usang tapi sangat bersih. Bisa dikatakan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Dan yang paling penting adalah, pria tua itu memiliki wajah yang tampak sangat baik hati. Dia tampak sangat ramah. Dibandingkan dengan wajah sengit kakek Haoyan, lelaki tua itu sangat ramah dan mudah didekati. Dia memberikan sensasi yang sangat menyenangkan. Kami memberi hormat kepada Lord Yuyuan. Setelah melihat pria tua itu, Chu Xuanzengfa dan yang lainnya dari Chu Heavenly Clan segera menyambutnya dengan hormat juga. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu juga seseorang dengan status yang luar biasa. Namun, dia seharusnya tidak menjadi tetua agung. Tapi sebaliknya, ia harus memiliki status khusus. Kali ini, Chu Feng juga menggenggam tinjunya pada pria tua itu dengan hormat tanpa ada yang mengingatkannya untuk melakukannya. Batuk-batuk. Lord Yuyuan pertama kali batuk 2 kali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sudah mengatakannya berkali-kali, tidak perlu menyapaku seperti ini. Kita semua keluarga, dan tidak perlu dengan untuk tingkat kesopanan ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Yuyuan itu tertawa. Dan kemudian, dia melanjutkan. "Aku telah kembali dari domain suci 9 bulan dengan berita yang relatif penting. Seperti yang diketahui semua orang, domain suci 9 bulan segera dibuka. Telah ditentukan bahwa domain suci 9 bulan akan terbuka dalam waktu 3 hari, kata Lord Yuyuan. 3 hari lagi, secepat itu." Mendengar kata-kata itu, banyak generasi muda klan surgawi yang sangat bersemangat. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua telah melewati seleksi domain suci, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk memasuki domain suci 9 bulan untuk berlatih di sana.
Memasuki domain suci 9 bulan, itu akan memberi mereka manfaat besar. Namun, domain suci 9 bulan yang kali ini diisi dengan Blue Flame Biogas. Blue Flame Biogas telah menyebar ke seluruh domain suci 9 bulan, dan telah meliputi sepenuhnya, kata Lord Yuyuan. Apa? Blue Flame Biogas? Ini benar-benar sangat disayangkan. Setelah mendengar kata-kata Blue Flame Biogas, generasi muda Chu Heavenly Clan yang merasa bersemangat sebelumnya, itu segera menjadi sedih dan tidak senang. Pada saat itu, desahan mulai terdengar dari para anggota generasi muda yang lulus seleksi domain suci. Bahkan Chu Yue memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, dan seolah-olah dia telah menerima kejutan besar. Kakak Chu Yue, apa itu Blue Flame Biogas? Chu Feng bertanya pada Chu Yue. Chu Yue menghela nafas, dan kemudian menjawab. Adik kecil Chu Feng, apakah kamu tidak tahu tentang hal ini? Blue Flame Biogas adalah zat khusus dari domain suci 9 bulan. Ia memiliki tingkat toksisitas tertentu. Meskipun itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada para ahli di ranah abadi surgawi, tapi itu sangat korosif bagi para kultivator di bawah ranah abadi surgawi. Blue Flame Biogas mampu menyerang jiwa seseorang. Setelah jiwa seseorang diserang, itu akan dibakar oleh Blue Flame Biogas. Seseorang kemudian akan berakhir terbakar sampai mati. Jadi setiap kali Blue Flame Biogas muncul, kita dari generasi muda tidak dapat memasuki domain suci 9 bulan, kata Chu Yue dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Jadi begitu. Chu Feng akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari generasi muda semuanya bertindak sangat tertekan. Ternyata mereka tidak akan bisa memasuki domain suci 9 bulan, itu sejak biogas Blue Flame ini muncul. Namun kalian dari generasi muda, saat ini kalian tidak perlu terlalu berkecil hati. Klan kami selalu memikirkan cara untuk berurusan dengan Blue Flame Biogas. Dan sekarang, kita sudah memiliki harta untuk mengambil Blue Flame Biogas. Harta ini mampu secara efektif melindungi terhadap Blue Flame Biogas. Tepat pada saat itu, Lord Yuyuan membuka telapak tangannya. Segera, tubuh cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari telapak tangannya. Tubuh cahaya berwarna biru, dan memiliki ukuran kunang-kunang. Ketika mereka melayang di udara, mereka tampaknya memiliki kehidupan. Chu Feng bisa tahu dengan sekali pandang, bahwa tubuh cahaya itu sangat luar biasa. Ini adalah apa yang telah diteliti oleh klan kami selama bertahun-tahun, untuk mengambil Blue Flame Biogas secara khusus. Mereka disebut Flame Extinguishing Pearls. Dengan mutiara pemadam api di tubuhmu, Blue Flame Biogas tidak akan bisa mendekatimu, kata Lord Yuyuan. Ini bagus. Ini berarti bahwa kita bisa memasuki domain suci 9 bulan untuk berlatih. Aku pernah mendengar tentang mutiara pemadam api ini sebelumnya. Aku tidak pernah mengharapkan, bahwa kami benar-benar berhasil mengembangkannya dengan sukses. Sungguh, surga membantu kita. Bahkan surga ingin kita memasuki domain suci 9 bulan. Pada saat itu, generasi muda Chu Heavenly Clan yang mendesah dalam depresi sebelumnya, mereka segera gembira. Mereka semua bersorak gembira. Namun, Flame Extinguishing Pearls harus dibangunkan terlebih dahulu agar bisa digunakan. Selain itu, hanya mereka yang di bawah ranah surgawi abadi yang mampu membangunkan mereka. Ada juga persyaratan tertentu untuk membangkitkan mutiara pemadam api. Dari cara aku melihatnya, kalian semua yang ada di sini belum tentu bisa membangunkan mereka. Jadi, aku sudah berkonsultasi dengan Tetua Agung. Kami memutuskan untuk mengubah aturan memasuki domain suci 9 bulan pada kesempatan ini. Ada total 60 mutiara pemadam api di sini. Jika ada yang mampu membangunkan mereka, mereka kemudian akan memenuhi syarat untuk memasuki domain suci 9 bulan untuk berlatih. Tentu saja, jika kamu bisa membangkitkan mutiara pemadam api dan tidak ingin masuk, kamu bisa meneruskannya kepada orang lain. Adapun orang-orang dari generasi muda yang telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki domain suci 9 bulan, mereka akan berhak untuk mencoba membangkitkan mutiara pemadam api terlebih dahulu. Jika kamu semua gagal membangunkan mereka, maka karena upaya kamu sebelumnya, kami akan membuat pengecualian dan memungkinkan kalian semua, untuk menemukan orang lain dan membantu kalian membangunkan mereka. Namun, aku harus mengingatkan kalian semua generasi muda yang ada di sini, bahwa kalian masing-masing hanya dapat membangkitkan satu mutiara pemadam api. Kata Lord Yuyuan kepada orang-orang dari generasi muda yang hadir. Sebenarnya ada kebutuhan untuk membangunkan mereka. Mengapa begitu merepotkan?
Banyak orang dari generasi muda mulai mengeluh setelah mendengar apa yang dikatakan Lord Yuyuan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, mereka mulai khawatir bahwa mereka tidak akan bisa membangkitkan mutiara pemadam api ini. Jika itu terjadi, mereka akhirnya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki domain suci 9 bulan. Terlepas dari kemunculan Blue Flame Biogas, sebenarnya ada juga berita baik. Yaitu, gerbang Yin yang 9 domain suci telah muncul juga. Ketika 9 domain suci bulan dibuka dalam waktu 3 hari, gerbang Yin yang akan pasti terbuka juga, kata Lord Yuyuan. Gerbang Yin yang tidak muncul selama bertahun-tahun, itu sebenarnya telah muncul lagi. Tidak heran jumlah generasi muda dibatasi hanya 60 kali ini. Selain itu, bahkan jumlah pria dan wanita harus sama. Ternyata itu sebenarnya karena gerbang Yin yang telah muncul. Hahaha, ini benar-benar terlalu beruntung. Kurasa ini bisa dianggap sebagai keuntungan dari kemalangan. Setelah mengetahui bahwa gerbang Yin yang telah muncul, orang-orang dari generasi muda sangat bersemangat. Dan bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Dapat dilihat bahwa gerbang Yin yang sudah jelas merupakan tempat yang sangat bagus. Tampaknya mengetahui bahwa Chu Feng tidak akan tahu tentang gerbang Yin Yang, lalu transmisi suara Chu Yue terdengar oleh telinga Chu Feng. Adik kecil Chu Feng, domain suci 9 bulan memiliki total 99 gerbang untuk orang-orang dari berbagai kultivasi untuk berlatih. Untuk mereka yang di bawah alam surgawi abadi, dengan kata lain kita dari generasi muda, maka hanya 33 gerbang yang bisa dimasuki. Di antara mereka, gerbang Yin yang adalah yang paling luar biasa. Telah dilaporkan, seseorang pasti akan mendapat untung seandainya memasuki gerbang Yin yang. Pasti tidak akan menjadi tugas yang mudah. Bagi mereka yang memiliki bakat tingkat tinggi, mereka bahkan mungkin dapat langsung membuat terobosan dalam kultivasi. Tentu saja, kultivasi hanya satu aspek dari itu. Aspek lainnya adalah, gerbang Yin yang juga memiliki harta. Namun, gerbang Yin yang belum muncul selama beberapa ratus tahun hingga sekarang. Dengan demikian, banyak orang tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang Yin Yang. Namun kita sekarang memiliki kesempatan untuk memasukinya. Chu Yue juga sangat senang ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Kalau begitu, jika tidak ada masalah, kalian semua bisa mulai membangkitkan mutiara pemadam api. Setelah kalian membangunkan mutiara pemadam api, aku akan memberikan kalian mutiara nasib Yin Yang. Pada saat itu, Tuan Yuyuan melambaikan tangannya. 60 mutiara pemadam api mulai melayang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Setelah menerima mutiara pemadam api, Chu Feng menoleh ke arah Chu Yue dan bertanya. Apakah mutiara nasib Yin Yang? Tanya Chu Feng. Itu sangat sederhana, nanti aku akan memberitahumu apa itu. Mari kita bangun mutiara pemadam api ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki domain suci 9 bulan. Adapun mutiara nasib Yin Yang, itu akan menjadi tidak berarti kalau begitu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Yue mulai menanamkan kekuatannya ke dalam Flame Extinguishing Pearl-nya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan Flame Extinguishing Pearl-nya. Dapat dilihat bahwa Chu Yue benar-benar menghargai kesempatan ini untuk masuk, dan berlatih di domain suci 9 bulan. Pada saat itu, hampir semua orang yang hadir berusaha membangunkan mutiara pemadam api mereka. Pada awalnya, banyak orang bertindak sangat percaya diri. Namun secara bertahap, orang-orang yang percaya diri itu juga mulai panik. Mereka telah mencoba berbagai hal, untuk membangkitkan mutiara pemadam api mereka masing-masing. Namun sayangnya, Flame Extinguishing Pearls mereka masih belum bereaksi. Tuan Yuyuan, bagaimana kita membangkitkan mutiara pemadam api ini? Pada saat itu, ada orang-orang dari generasi muda yang mulai meminta bimbingan kepada Tuan Yuyuan. Gunakan hatimu, kata Lord Yuyuan sambil tersenyum. Gunakan hatimu, mendengar kata-kata itu, orang banyak menjadi semakin bingung. Adik kecil Chu Feng, mengapa kamu tidak mencoba untuk membangkitkan mutiara pemadam apimu? Chu Yue bertanya pada Chu Feng. Hanya pada saat itulah, kerumunan memperhatikan bahwa hampir semua orang dari generasi muda yang telah menerima mutiara pemadam api, mereka semua mencoba yang terbaik untuk membangunkannya. Bahkan Chu Ruoshi, Chu Lingqi, dan Chu Huan Yu tidak terkecuali. Hanya Chu Feng yang memegang Flame Extinguishing Pearl dengan satu tangan.
Dia sepertinya tidak memiliki keinginan untuk membangunkannya sama sekali. Oh, aku sedang memikirkan beberapa hal, kata Chu Feng sambil tersenyum. Memikirkan beberapa hal, dari caraku melihatnya, kamu tidak tahu bagaimana membangunkannya. Itulah sebabnya kamu mengamati orang lain, dan mencoba diam-diam belajar bagaimana membangkitkan mutiara pemadam api itu. Bukankah itu benar? Chu Haoyan mengejek. Mengamati, aku tidak berpikir ada kebutuhan untuk itu. Hal ini tampaknya sangat mudah untuk dibangunkan, kata Chu Feng sambil mengutak-atik mutiara pemadam api di tangannya. Mudah dibangunkan, Chu Feng, kata-katamu itu terlalu berlebihan. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, seseorang segera menyuarakan ketidakpuasan mereka. Reaksi orang itu dapat dimengerti. Karena bagaimanapun, mereka telah mencoba segala macam hal, tetapi masih tidak dapat membangkitkan mutiara pemadam api mereka. Namun Chu Feng, dia menyatakan bahwa sangat mudah untuk dibangunkan. Ini secara tak terhindarkan membuat mereka berpikir bahwa Chu Feng meremehkan mereka. Chu Feng mengabaikan ucapan tidak senang orang itu. Dia membuka tangannya, dan kemudian menutupnya. Dia memegang flame extinguishing pearl di telapak tangannya, dan mengarahkan pemikiran padanya. Bas-bas. Saat berikutnya, flame extinguishing pearl-nya mulai memancarkan cahaya. Apa yang terjadi? Seru kerumunan. Ketika mereka melihat mutiara pemadam api Feng Chu memancarkan cahaya terang, ekspresi semua orang yang hadir langsung berubah. Tuan Yuyuan, apakah Chu Feng membangkitkan mutiara pemadam api miliknya? Seseorang menoleh untuk bertanya pada Tuan Yuyuan. Tuan Yuyuan tidak menjawab orang itu. Namun, dia tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Chu Feng dengan tatapan mengagumi. Pada saat itu, keheranan di wajah orang banyak itu semakin kuat. Adapun orang-orang yang mengejek Chu Feng sebelumnya, ekspresi mereka berubah jelek. Tidak ada yang menduga bahwa mutiara pemadam api benar-benar mudah dibangunkan oleh Chu Feng. Mungkinkah ini perbedaan bakat? Adik kecil Chu Feng, bagaimana kamu bisa mencapai itu? Chu Yue bertanya pada Chu Feng. Itu seperti yang dikatakan Lord Yuyuan, kamu harus menggunakan hatimu. Namun menurut cerita, ada trik tertentu untuk membangunkan mutiara itu juga, balas Chu Feng. Chu Feng mulai memberitahu Chu Yue tentang bagaimana ia membangunkan mutiara pemadam api miliknya. Sementara dia telah menggunakan banyak keterampilan spiritualis dunia, dan seseorang sebenarnya bisa juga mencapai apa yang Chu Feng lakukan tanpa menjadi spiritualis dunia. Pada saat Chu Feng memberitahu Chu Yue apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan mutiara pemadam api, yang lain segera memperhatikan dengan seksama. Mengikuti metode Chu Feng, Chu Lingqi, Chu Ruoshi, dan Chu Huanyu segera membangunkan mutiara pemadam api mereka pada waktu yang bersamaan. Adik kecil Chu Feng, terima kasih atas bimbingannya, kata Chu Ruoshi pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia tidak berusaha menyembunyikan fakta, bahwa dia hanya berhasil membangunkan flame extinguishing pearl dengan menggunakan metode Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Ruoshi, yang lain juga mulai mencoba metode Chu Feng. Setelah itu, semakin banyak kebangkitan yang berhasil muncul. Namun, Chu Yue merupakan pengecualian untuk kasus ini. Tidak peduli bagaimana Chu Feng menginstruksikannya, dia masih tidak dapat membangkitkan mutiara pemadam api miliknya. Pada akhirnya, sebagian besar orang yang telah melewati seleksi domain suci telah membangkitkan mutiara pemadam api mereka. Adapun mereka yang gagal membangunkan mutiara pemadam api mereka mencari bantuan dari orang lain, dan juga membangunkan mutiara mereka. Pada saat itulah, hanya Chu Yue yang tidak dapat membangkitkan mutiara pemadam api miliknya. Pada saat itu, seseorang berkata kepada Chu Yue, "Chu Yue, kamu tidak perlu terus mencoba lagi. Bakatmu tidak cukup, kamu harus menemukan seseorang untuk membantumu," ucap seseorang. Chu Yue sudah berkeringat. Meskipun dia merasa sangat tidak berdamai, tapi dia sendiri tahu bahwa dia tidak akan bisa membangkitkan mutiara pemadam api ini. Chu Yue, biarkan aku membantumu. Tepat pada saat itu, seseorang keluar dari kerumunan. Setelah melihat orang itu, Chu Yue tidak ragu-ragu, dan langsung menyerahkan mutiara pemadam api padanya. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah Chu Huai. Namun sayangnya, setelah Chu Huai mencobanya, ia menemukan bahwa bahkan ia tidak dapat membangkitkan mutiara pemadam api itu juga. "Maafkan aku Chu Yue, aku tidak dapat membangkitkannya," ucap Chu Huai sambil mengembalikan mutiara pemadam api kepada Chu Yue dengan ekspresi bersalah.
Semua orang, meskipun ini sulit untuk disebutkan, aku ingin meminta bantuan kalian. Hari ini, jika ada yang bisa membantu aku membangkitkan mutiara pemadam api ini, maka aku, Chu Yue, pasti akan membayar orang itu nanti, ucap Chu Yue. Merasa tidak berdaya, Chu Yue hanya bisa memegang mutiara pemadam api di tangannya, dan mencari bantuan dari generasi muda klan Surgawi Klan. Namun setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia sebenarnya tidak menerima satu jawaban pun. Ada lebih dari 10.000 anggota generasi muda Chu Heavenly Clan yang hadir pada saat itu. Namun, tidak ada satu orang pun di antara kerumunan besar ini bersedia membantu Chu Yue. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.